Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Dari Matius pasal 5 ayat 7. Ya, bisa diperhatikan. Kalau kita perhatikan bagian ini menarik bahwa kalau di terjemahan AYT ya, dikatakan diberkatilah mereka yang berbelas kasihan, sebab mereka akan memperoleh belas kasihan. Di terjemahan juga di TSI dikatakan, sungguh diberkati Allah orang yang mengasihi orang lain, karena merekalah yang akan dikasihani oleh Allah. Jadi, seperti yang saya katakan terdahulu, bahwa orang yang murah hati bukan hanya sekedar berbahagia atau dia sendiri memiliki bahagia dalam hidupnya, tetapi ternyata makna dari bahagia itu memberikan suatu pengertian bahwa orang itu diberkati. Diberkati tentu bukan hanya nilai materi, tetapi lebih kepada nilai rohani dan kedewasaan kehidupan kesalehan orang itu. Karena dikatakan diberkatilah mereka yang berbelas kasihan, sebab mereka akan memperoleh belas kasihan. Dan penekanan di TSI bukan hanya diberkati, tapi sungguh diberkati Allah. Ya, orang yang mengasihi orang lain. Murah hati itu mencerminkan tentang sikap kasih ya, sikap kasih kepada orang lain. Dan ternyata orang yang mempunyai sikap kasih terhadap orang lain dikasihi oleh Allah. Nah, ini yang dikatakan di TSI. Sungguh diberkati Allah orang yang mengasihi orang lain, karena merekalah yang akan dikasihi oleh Allah. Waktu kita berbicara tentang kemurahan hati dalam bagian ini, maka kemurahan hati itu atau murah hati itu mencerminkan sifat Allah memang, bahwa Allah kita adalah Allah yang murah hati. Dan itu kita bisa perhatikan dari Lukas pasal 6 ayat 36. Di Lukas 6:36 itu berbicara tentang, "Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati." Jadi cerminan daripada sikap yang murah hati itu kita dapatkan daripada Tuhan kita sendiri yang memang Allah yang murah hati. Kalau kita perhatikan di kitab Kejadian misalnya, sebelum Allah menciptakan manusia dalam gambar dan rupanya, Tuhan sudah menyediakan segala sesuatu untuk keperluan atau kebutuhan hidup manusia, tempat tinggal, sesuatu yang akan dikerjakan, diusahakan. Tuhan juga memberikan pasangan kepada manusia. Nah, itu cerminan daripada kemurahan hati Allah. Lalu kemurahan hati Allah ketika Allah memberikan waktu pada manusia bukan hanya bekerja, tapi juga ada Sabat, ada hari istirahat untuk manusia secara khusus menikmati persekutuan dengan Allah. Dan kalau kita teruskan ketika manusia diciptakan oleh Tuhan dalam gambar dan rupanya, itu juga mencerminkan kemurahan hati Allah. Bagaimana ciptaan dilekatkan kepada Sang Pencipta itu sendiri. Dalam gambar dan rupa Sang Pencipta itu sendiri, itu merupakan kemurahan dari Allah juga. Lalu ketika manusia jatuh dalam dosa, kita tahu bahwa bukan manusia yang mencari Allah. Manusia justru bersembunyi, mereka rasa takut karena dosa mereka, mereka tidak berdaya untuk memulihkan keadaan mereka, tetapi Allah berinisiatif mencari mereka. Sehingga di dalam kitab Kejadian dikatakan, "Adam, Adam, di manakah engkau?" Dan dalam perjalanan sejarah kita lihat bagaimana Tuhan juga bermurah hati kepada bangsa Israel. Tuhan menuntun mereka, Tuhan mendengar seruan doa mereka. Ketika mereka diperbudak di Mesir misalnya,
Tuhan mengutus Musa untuk memimpin mereka keluar dari sana. Dan Tuhan menunjukkan kemurahan hati dengan memimpin mereka, dengan menolong mereka, menyediakan apa yang mereka butuhkan. Jadi kalau kita perhatikan perjalanan kemurahan hati Allah itu terlihat sangat sangat gamblang ya di depan mata semua ciptaannya. Bahwa Tuhan adalah Allah yang bermurah hati kepada manusia ciptaannya, bahkan kepada umat-umat pilihannya. Mmm, Kalau kita perhatikan tadi bahwa itu merupakan cerminan daripada sifat Allah, yang memang harusnya ada pada kita sebagai ciptaannya yang mulia. Jadi kemurahan hati itu menolong kita untuk mempunyai sifat Allah yang mengasihi orang lain, yang peduli kepada orang lain, yang mau menolong orang lain. Karena dikatakan, "Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati." Kalau kita baca secara komplit sebetulnya, itu di Lukas 6, pasal 6, coba kita perhatikan. Ya, Lukas pasal 6, mmm, kita baca mulai dari 35 saja. Itu sebetulnya tentang bagaimana kita harus mengasihi musuh-musuh kita, sama seperti Tuhan yang juga mengasihi musuh-musuhnya ya. Dikatakan di Lukas 6:35, "Tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuat baiklah kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang Maha Tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang jahat." Jadi penekanannya menarik ya. Dalam bagian ini, kalau kita bicara tentang kemurahan hati Allah, ternyata ia baik terhadap orang-orang yang tidak bisa berterima kasih. Ya kita tahulah kalau tidak bisa berterima kasih artinya orang itu sudah menerima segala hal, tapi kemudian tidak ada satupun ucapan terima kasih atau syukur. Tapi Tuhan tetap bermurah hati kepada mereka. Bahkan bagian firman Tuhan yang lain berkata, Tuhan tidak membedakan antara orang percaya dan tidak percaya dalam konteks berbicara tentang hujan. Hujan diturunkan kepada orang orang yang percaya, hujan juga diturunkan kepada orang yang tidak percaya. Lalu dikatakan ia juga baik terhadap orang yang jahat. Ya, jadi itu bukan bicara tentang sikap yang murahan ya, tapi bagaimana keluasan hati Allah. Bagaimana memang sifat Allah yang baik itu yang tetap bertindak baik meskipun orang itu bertindak yang jahat. Nah, itu sikap yang murah hati yang luar biasa. Lalu kalau kita perhatikan, sikap murah hati Allah itu bisa kita lihat dari Yakobus 1 ayat 5 ketika dikatakan, "Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit." Ya, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Ya, kemurahan hati Allah itu bukan hanya bicara tentang hal-hal yang berupa pengampunan atau berupa kebaikan terhadap orang yang berbuat jahat, tetapi juga ketika seseorang itu meminta hikmat kepada dia, dia juga memberikan dengan murah hati. Ya, maka kita selalu bisa datang kepada dia, memohon kepada dia untuk bermurah hati memberikan hikmat kepada kita, atau dalam konteks yang lain bermurah hati untuk memberikan pertolongan kepada kita. Dan memang
dalam hal meminta pertolongan, kemurahan hati Allah itu bisa kita lihat ketika dikatakan di dalam Matius 7 ayat 7 sampai 5 sampai 11. Di sana dikatakan, "Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu, karena setiap orang yang meminta menerima dan setiap orang yang mencari mendapat dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya." Jadi ini cerminan daripada sifat Allah yang murah hati ya. Dalam hal kita meminta, kalau memang permintaan kita sesuai dengan kehendak Allah, dikatakan dia akan memberi. Ya kalau dia tidak murah hati, atau dia pelit ya, atau dia berhitung, atau dia membangkit-bangkit, mengungkit-ungkit, ya dia tidak akan memberikan seperti yang kita minta kepadanya. Itu cerminan daripada sifat Allah yang memang, penuh dengan kemurahan hati. Maka ketika kita berbuat dosa, kita bisa datang kepadanya, memohon belas kasihannya, pengampunan daripadanya, karena dia bermurah hati. Ketika kita memerlukan hikmat, kita bisa meminta kepada dia, karena dia memang sumber daripada hikmat, dan dikatakan dia akan memberikan kepada mereka yang meminta kepadanya. Ketika kita meminta secara hal yang jasmani, yang memang itu diperlukan, dalam kehendaknya ya dia tahu akan memberikan kepada orang yang memang meminta kepadanya sesuai dengan kehendak dan maksud yang mulia. Jadi kalau kita perhatikan murah hati ini sesuatu yang indah sekali. Ini mencerminkan sifat Allah yang kita sembah. Kalau kita perhatikan juga sifat daripada murah hati Allah itu juga tercermin ketika misalnya dia memberikan sesuatu kepada orang upahan di kebun anggur, atau memberikan masing-masing 1 dinar kepada mereka yang bekerja di kebun anggur. Ketika dia mencari orang-orang yang bekerja di kebun anggur itu dikatakan waktu dia mencari pada pagi-pagi hari, kemudian pada jam 9, jam 12, jam 3 sore, dan jam 5, kepada mereka itu semua, mereka yang menganggur ini, yang membutuhkan pekerjaan ini, kepada mereka semua dia berjanji akan memberikan 1 dinar kepada mereka. Lalu ada komplain, "Kenapa kami dari pagi kok disamakan dengan yang sore?" Maka jawaban daripada sang tuan itu, "Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku, atau irikah engkau karena aku murah hati?" Dia katakan seperti itu. Jadi ini cerminan bahwa, mmm, ketika Allah bermurah hati itu, dia tahu melakukan apa yang hendak dia lakukan kepada seseorang. Jadi dalam hal ini, Allah itu bukan berarti dia bertindak tidak adil kepada orang tertentu, tetapi di dalam kemurahan hatinya dia memperlakukan sesuatu secara adil sesuai dengan perjanjian yang memang dia berikan kepada masing-masing orang. Jadi kalau kita perhatikan perumpamaan tentang pekerja di kebun anggur ini mengajarkan bahwa perihal memasuki kerajaan Allah adalah soal hak istimewa, bukan jasa manusia, tetapi ini merupakan belas kasihan atau hak daripada Kristus untuk memberikan kepada seseorang. Jadi kemurahan hati itu adalah hak daripada Tuhan kepada seseorang. Kalau kita perhatikan dalam aplikasi kehidupan ya, maka kita bisa belajar ternyata waktu kita sudah melakukan hal-hal yang terbaik atau bekerja di ladang Tuhan, ya kita
tidak boleh merasa diri kita lebih unggul karena memiliki kedudukan atau tugas yang menguntungkan, atau kita lebih duluan dalam melayani Tuhan. Dan juga jangan lupa untuk turut merasakan kepedulian Allah yang ingin menawarkan kasih karunia-Nya kepada setiap orang. Jadi kita nggak boleh iri, justru kita senang karena orang bisa berambil bagian, bahkan orang bisa terlibat, atau dalam hal ini orang bisa menerima kasih karunia daripada Tuhan. Janganlah kita iri terhadap berkat orang lain yang diterima oleh orang lain. Karena itu semua berbicara tentang kemurahan Allah yang Tuhan memang berikan kepada masing-masing orang sesuai dengan takarannya. Jadi kalau kita perhatikan dalam perumpamaan ini kita bisa lihat di Matius ya pasal 20 ayat 15 dan seterusnya. Dan kemurahan hati ini kalau kita perhatikan itu merupakan bagian daripada buah Roh Kudus. Jadi sikap orang murah hati itu tidak bisa muncul secara alami sendiri karena kemampuan atau usaha dia. Tapi itu karena pekerjaan atau karena buah Roh Kudus yang muncul dari kehidupan dia sebagai orang percaya. Jadi kalau bicara tentang kemurahan hati, kita perhatikan itu bukan hanya kepada satu orang saja, sehingga ada orang berkata, "Orang ini punya karunia 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 kemurahan hati." Padahal harusnya orang yang sudah memiliki Roh Kudus, orang yang sudah percaya, ya harusnya mempunyai sikap ini. Dan Yesus sudah mengajarkan juga di khotbah di bukit ini bahwa orang yang hidup dalam kerajaan Allah harus punya prinsip-prinsip atau nilai-nilai kerajaan Allah itu, yaitu memiliki kemurahan hati. Dan dalam Galatia 5:22-23, Paulus memberitahukan kepada orang di Galatia bahwa orang yang sudah menerima Roh Kudus itu ada buah yang muncul di sana. Selain daripada buah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, maka ada buah kemurahan, yaitu kemurahan hati. Nah, itulah pekerjaan Tuhan yang memberikan buah, yang memberikan buah yang bisa dikeluarkan daripada kehidupan orang percaya. Nah, buah inilah yang harusnya tercermin daripada kehidupan kita. Jadi, kita memiliki kasih, kita memiliki sukacita, kita memiliki sejahtera, kita memiliki kesabaran, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Dan dikatakan tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Kemurahan hati juga tidak ada yang menentang tentang hal itu. Nah, kalau kalau kita perhatikan tadi, maka murah hati itu suatu perbuatan yang baik ya, yang digerakkan oleh sikap kepedulian, sikap kasih, kebesaran hati yang luar biasa daripada seseorang itu karena pekerjaan Roh Kudus atau karena suatu pertumbuhan dalam kesalehan rohaninya di dalam Tuhan. Ya, saya pikir kita harus bertanya kepada diri kita apakah kita sudah mempunyai sikap murah hati. Ya, kita bisa belajar daripada orang-orang yang memang mempunyai sikap yang cepat peduli kepada orang lain ya. Jadi dia bisa merasakan merasakan kesedihan, bisa merasakan kebutuhan orang lain, bisa merasakan apa yang orang lain alami dalam kehidupannya. Itu sikap yang bisa merasakan dan menolong, itu sikap yang memang menunjukkan tentang kemurahan hati. Nah, kita sedikit masuk lebih jauh nanti, tapi yang jelas bahwa murah hati itu berbicara tentang sikap yang peduli terhadap kebutuhan orang lain. Ya contohnya, misalnya bagaimana Yesus memberikan contoh di dalam Matius 25, nanti bisa dibaca ya. Matius 25 ayat 35 sampai 43, bagaimana Yesus menggambarkan tentang
apa yang kita lakukan terhadap orang-orang yang paling hina, itu kita lakukan untuk Tuhan. Jadi gambarannya sederhana, orang yang murah hati itu, ya ketika orang lapar kita kasih makan, ketika orang, telanjang itu kita beri pakaian, lalu ketika ada orang asing, ya kebiasaan pada zaman lampau memang orang asing itu biasanya ditampung ya. Tapi kalau kita sekarang tentu tidak serta-merta kita memperlakukan seperti itu. Ya kecuali orang asing yang memang kita tahu, kita kenal. Tapi yang pasti bahwa sikap murah hati itu berarti kita memberikan tumpangan kepada orang lain. Lalu mengunjungi mereka yang ada di penjara dan memperhatikan orang-orang yang sakit. Itu salah satu sikap sikap murah hati ya. Artinya kita tidak hanya peduli kepada diri kita, tapi kita juga menaruh peduli kepada orang lain. Karena sebetulnya apa yang kita lakukan terhadap orang orang lain itu, ya Yesus gambarkan, ya kita lakukan seperti untuk Dia, untuk Tuhan. Murah hati bukan hanya bicara tentang memberi, tapi juga murah hati itu bicara tentang seperti yang Allah lakukan terhadap kita, yaitu mau mengampuni. Mengampuni kesalahan-kesalahan orang, atau kita tidak membalas apa yang orang lakukan terhadap kita. Ya, kita kembali lagi ke Lukas 6 ayat 27 dan seterusnya saya baca buat kita. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu. Berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarlah juga ia mengambil bajumu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang berdosa pun mengasihi orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepadamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjam kepada orang-orang berdosa supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuat baik kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan, maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang Maha Tinggi, sebab Ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Jadi dalam bagian ini berbuat baik dalam konteks mengasihi musuh itu bukan hanya sikap mengasihi, tetapi juga ada unsur mengampuni ya, musuh-musuh kita. Ya, terdengar sederhana, tapi kalau kita pernah merasakan ada musuh, nggak gampang. Ya kadang-kadang istilah kami waktu kami di kantor itu, kalau kita sedang bermusuhan dengan orang lain, dia lewat saja kita tidak mau memperhatikan dia. Atau kita tidak mau bercakap-cakap, kalau bisa kita menghindari. Dari jarak jauh kita lihat dia, oh kita ngambil jalan yang lain. Memang sengaja untuk tidak mau bersentuhan, tidak mau melihat atau bercakap-cakap. Tapi dalam hal ini ternyata, dalam konteks kita bermurah hati ternyata masuk ke dalam sikap di mana kita mengampuni orang. Kita mengasihi orang dan mengampuni kesalahan orang. Kita bukan hanya tidak membalas kesalahan orang itu.
Lalu yang terakhir adalah bicara tentang murah hati, berarti kita ingin menuntun orang lain kepada Kristus. Itu juga salah satu sikap murah hati ternyata. Jadi kemurahan hati itu bukan hanya bicara tentang kita memberi kepada orang yang memerlukan secara kebutuhan jasmani, bukan juga bicara tentang memberi kepada mereka secara kebutuhan, pengampunan atau emosional, tapi juga secara rohani bicara tentang bagaimana kita memberi dalam tanda kutip, meskipun itu anugerah daripada Tuhan. Dengan bermurah hati berarti kita memberi suatu belas kasihan atau menaruh belas kasihan kepada orang lain. Ada suatu perasaan iba ketika orang lain menderita, ketika orang lain hidup dalam dosa. Ya sama seperti Tuhan Yesus ya, merasa iba, merasa kasihan. Sehingga dia berkata bahwa dia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Nah itu merupakan kemurahan hati juga. Kalau dia tidak bermurah hati, nggak mungkin dia mau datang dari sorga ke dalam dunia mencari orang berdosa. Seperti bacaan kita malam itu di rumah Pak Simon, bagaimana Tuhan Yesus sengaja men menelusuri jalan ke Samaria itu, meskipun itu jalan yang berbahaya, itu wilayah musuh. Tapi karena kemurahan hati, ya dia memang mau melakukan hal itu. Jadi dia peduli terhadap orang yang hidup dalam dosa. Dia peduli dengan orang yang hidup dalam suatu duka cita. Jadi orang yang murah hati itu sungguh ingin mengurangi penderitaan orang lain, bahkan menuntun orang lain itu ke dalam keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi karena kemurahan hatinya, ya dia mau menolong orang lain untuk bagaimana percaya kepada Tuhan. Ya ini merupakan sikap yang sangat mulia, yang harusnya juga itu ada dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Kita harus juga bermurah hati, jadi jangan menyimpan Injil hanya untuk kita sendiri. Jadi kita harus bermurah hati membagikan Injil kepada orang lain. Saya pikir kalau kita nggak mau membagikan Injil itu salah satu sifat yang pelit juga ya kepada orang. Jadi sifat yang pelit, ya kita tahu itu bagus, itu nikmat, itu enak. Tapi kalau kita tidak mau membagikan kepada orang lain, rasanya sepertinya kita tidak bermurah hati. Nah, maka dalam hal ini saya mengajak kita untuk kita bisa bermurah hati. Ya, dalam konteks ini kita lihat bagaimana rasul-rasul bermurah hati. Mereka memberitakan Injil. Meskipun dalam suatu perjuangan yang tidak mudah, tapi mereka mau mengerjakan itu supaya orang bebas daripada kematian kekal. Supaya orang bisa menikmati sukacita di dalam Tuhan Yesus. Ya kiranya ini menolong kita untuk melihat bahwa gambaran kemurahan hati Allah, lalu bagaimana kita bisa bersikap murah hati kepada orang lain. Tentu contoh banyak sekali apa yang harus kita lakukan dalam sikap murah hati kepada orang lain. Tapi yang pasti kemurahan hati kita itu mengalir karena pekerjaan Tuhan, karena pekerjaan Roh Kudus yang tinggal dalam kehidupan kita. Ya, kalau ada sharing dari Bapak Ibu sekalian, tanggapan, lain sebagainya, silahkan. Ya, jadi kalau kita perhatikan ya, dari yang kita baca ini, dengan kita menunjukkan kemurahan hati, maka kita akan beroleh kemurahan. Artinya kita tidak akan kehilangan apapun, malah kita akan memperoleh suatu kemurahan.
daripada Tuhan itu sendiri. Karena dikatakan di terjemahan TSI, sungguh diberkati Allah orang yang mengasihi orang lain karena merekalah yang akan dikasihi oleh Allah. Ya, silakan kalau ada tanggapan dari siapa saja. Ya, saya Ya, suka pelajaran malam ini. Terima kasih Pak Niko. Ya, ya, menarik itu pelajaran bagi saya, keluasan dari arti kata kemurahan. Saya hanya kalau saya pikir kemurahannya, saya pikir memberi saja, ya kan? hmm, Jadi jadi kalau saya melihat apa seperti TB2 seperti itu diterjemahkan belas kasihan. Ya, itu yang saya pikir belas kasihan luas, tapi saya baru belajar bahwa kemurahan bisa luas seperti itu juga. Tapi yang saya suka tentang pikiran terakhir itu yang Pak Niko adalah kita memang perlu belas kasihan. Ketika kita belum percaya, memang kita menuju neraka dan kita perlu belas kasihan Allah yang menyelamatkan kita. Jadi itu sesuatu yang kita tahu artinya karena kita sudah mengalaminya dari dia, dan itu hal yang luar biasa. Dan Tuhan selalu mau membentuk kita menjadi makin seperti Kristus, ya kan? Supaya kita bertindak seperti dia, dan kita sudah melihat apa yang dia lakukan. Dia berbelas kasihan, dia mencari kita dalam keadaan malang kita dan menyelamatkan kita dan berbuat baik kepada kita. Sehingga itu seharusnya membuat kita insaf, ya, terdorong supaya melakukan hal yang sama kepada orang lain yang sangat perlu. Masalahnya kita kadang-kadang kita pikir orang yang perlu belas kasihan, oh itu hanya orang miskin atau hanya orang, ya kan, itu janda dan yatim piatu dan semuanya itu, dan memang mereka perlu dan penting kita bantu mereka. Tapi belas kasihan Tuhan kepada kita membalut luka-luka rohani kita, ya kan, di mana saya tidak miskin, saya tidak dibesarkan miskin, tapi saya malang, ya kan, mengalami kemalangan itu karena dosa, belenggu dalam dosa menuju neraka. Jadi memang belas kasihan itu tidak hanya bicara mengenai keperluan jasmani, tapi seperti Pendeta Niko bilang, keperluan rohani orang, keperluan untuk orang selamat. Dan belas kasihan berarti kita memang merasakan bahwa mereka dalam keadaan bahaya. Jadi kalau kita bertindak seperti Kristus dalam belas kasihan, ya kita siap berkorban supaya mereka bisa dengar, ya kan? Ya, jadi begitulah ya. Terima kasih pelajarannya. ya, terima kasih Pak Simon mempertajam yang sudah disampaikan. Silakan yang lain. Ya, silakan. Stephen, Oke, Om, mau nanya nih Om. Berarti kan itu kan dari Alkitab, tapi kadang kita suka berpikir terlalu duniawi Om. Nanti lama-lama kalau kita murah hati terus murah hati, nanti sama orang dunia kita dimurahin nanti Om. Jadi nggak ada harganya kita di mata dunia ini. Terus kan yang menjadi kesulitan sekarang tuh, jika tadi ada di Lukas tuh Om, Lukas yang jika ada orang nampar pipi kanan kasih pipi kiri. Nah, itu kan untuk di dunia sekarang tuh kalau kita ditampar pipi kanan, ya mau nggak mau kita harus
balas juga Om, biar kita nggak dikira pengecut Om. Itu pikiran dunia Om, pikiran dunia. Cuman kan kadang bertolak belakang sama yang kita imanin. Nah itu gimana ya supaya hal itu bisa membaur di jiwa kita Om? Gitu aja sih pertanyaan. Ya, kalau saya lihat bahwa yang pertama, ya kita berbuat berbuat dalam tindakan murah hati itu ya memang jangan jangan sifatnya murahan ya, artinya seperti tadi yang dikatakan dalam suatu porsi yang tidak terkontrol. Tapi kita misalnya bertindak murah hati, ya kita tahu bahwa itu sesuatu yang bermanfaat, yang sesuatu yang dibutuhkan, ya kan, sesuatu yang diperlukan. Jadi istilah yang dikatakan dalam Alkitab juga, jangan kita memberi mutiara kepada babi. Artinya orang itu tidak perlu sebetulnya, tapi kita memberi artinya kan itu sesuatu yang jadi murahan. Ya. Jadi dalam konteks konteks yang kita sampaikan malam hari ini, ya kita tahu orang itu butuh misalnya makan, ya kalau dia memang butuh makan, kita beri makan, ya itu sesuatu yang membahagiakan bagi dia. Ya kan? Pasti dia tidak akan menganggap itu murahan karena memang itu sangat diperlukan. Lalu misalnya kalau orang butuh pakaian, ya kita dari Kalimantan. Banyak orang Kalimantan yang membutuhkan pakaian, ya kan? Mereka nggak selalu bicara tentang pakaian yang baru, tapi karena mereka memang memang membutuhkan. Jadi mereka justru merasa bahagia karena ada orang yang memberikan itu kepada mereka. Bahwa kemudian ada respon yang berbeda, ya tidak apa-apa, kita sudah menunjukkan tentang kemurahan hati kita menunjukkan sikap kepedulian kita. Nah, tinggal kita sendiri yang evaluasi, kalau memang dia tidak memerlukan ya mungkin masih ada tempat lain yang lebih memerlukan lagi. Seperti itu kan. Jadi dia tidak menganggap murahan dan kita tidak melakukan ini secara percuma, tetapi kita melakukan dengan tepat sasaran. Ya, ya misalnya ya seperti itu tadi. Kalau kita sudah lakukan lalu orang menganggap itu murahan kan berarti tidak bermanfaat kan bagi dia. Lalu juga tidak bermanfaat bagi kita. Karena memang tidak ada manfaat bagi orang itu juga. Itu dalam konteks kalau kita memberi secara jasmani ya. Tapi kalau dalam hal memberitakan Injil, ya dalam konteks mereka belum mengerti, pasti mereka akan menolak, mereka merasa tidak ada manfaat. Kita lakukan terus-menerus, bahkan mungkin penolakan terus-menerus. Tapi tidak masalah, kita tetap melakukan tugas kita, ya semampu dan sebisa semaksimal yang bisa kita kerjakan. Ya biar Tuhan yang memberi hikmat dan membuka hati orang itu supaya dia nanti pada lain waktu menerima suatu kebenaran daripada Tuhan. Lalu berkaitan dengan orang tampar pipi kanan, kita kasih pipi kiri, itu menunjukkan tentang sebetulnya sikap elegan ya. Bukan hanya tidak membalas, justru kita berkata ya lakukan secara sempurna. Kalau sudah kanan ya kiri, ya gitu kan. Eh, tadi yang meminjamkan justru nggak usah diminta kembalikan, katanya kita justru memberi kepada orang itu. Artinya ya sikap kita sebagai orang percaya harus lebih daripada sikap orang yang tidak percaya, tidak mengenal Tuhan. Ya kalau misalnya orang itu menampar pipi kanan satu kali, kita lalu balas 3 kali, kan berarti kita bukan lebih dari mereka, malah kita menunjukkan sikap ya kita sama seperti mereka, bahkan lebih parah daripada mereka gitu kan. Ya, jadi ya saya pikir sikap kita sebagai orang percaya itu ya memang harus harus memegang suatu prinsip kebenaran daripada Tuhan. Memang nggak mudah dalam konteks takaran ketika kita mengikuti takaran dunia, tapi ingat kita nggak lagi memegang memegang prinsip-prinsip duniawi, tapi kita memegang
prinsip surga. Maka waktu Yesus katakan ikut dia itu harus berani sangkal diri, pikul salib, ikut Yesus. Ya, waktu kita nggak membalas kan itu menyangkal diri, ya kan? Menyangkal diri luar biasa. Nah, tapi itulah nilai kekristenan yang jauh lebih daripada orang-orang itu. Kalau orang itu dikatakan minta kita jalan 1 mil, kita jalan 2 mil dikatakan kan. Artinya kan itu sikap yang lebih nilainya, menunjukkan tentang sikap kita di hadapan Tuhan dan juga di hadapan orang itu. Ya kira-kira seperti itu, Stefan. Oke, baik Om. Atau Terima kasih. mungkin yang lain ada mau memberi tanggapan? Saya hanya menambah satu ayat tentang apa yang sudah Pak Niko katakan yang memang sama, itu dari 2 Tesalonika pasal 3 ayat 10. Dan ini Paulus yang bicara, yang juga banyak bicara kemurahan. Dia berkata, sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu, jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Dan ini yang dikatakannya, dia mau supaya kita belas kasihan, menunjukkan belas kasihan dan kemurahan kepada orang. Tapi kalau dia tidak mau kerja, jangan memberi kepada dia. Nah, itu bukan orang yang tidak mampu bekerja karena cacat atau janda atau hal seperti itu. Tapi kalau itu orang yang seharusnya bekerja dan kita memberi, sebenarnya kita tidak melakukan apa yang terbaik untuk dia. Jadi seperti itu Paulus mau dan Tuhan mau supaya kita memberi kepada orang yang perlu, ya kan? Dan ini sangat menarik di Perjanjian Baru mengenai orang miskin. Seringkali mereka tidak hanya memberi saja. Ingat bahwa ketika mereka menuai, ada tempat-tempat mereka tidak sepenuhnya menuai, supaya orang yang tidak punya ladang bisa datang dan bekerja untuk ambil, ya kan? Saya lihat di negara kami di mana orang hanya memberi uang kepada orang yang tidak punya pekerjaan, dan itu jalan terus. Ada beberapa generasi yang tidak pernah bekerja, orang kuat, orang pandai, tetapi terlalu pandai karena mereka tahu bahwa pemerintah akan memberi. Jadi dalam hal ini kita melakukan yang terbaik, tapi kita tidak mendukung dosa orang. Jadi misalnya di negara kami ada banyak orang yang kecanduan narkoba dan mereka datang minta uang, dan saya tidak pernah mau memberi kepada mereka, bukan karena mereka saya rasa tidak rasa kasihan, memang rasa kasihan, tapi mereka akan beli narkoba kalau saya memberi. Jadi kita harus hati-hati dengan cara kita menunjukkan belas kasihan ini, bukan untuk menutupi hati kita, tetapi memberi sesuai dengan keperluan dan tidak mendukung dosa seseorang. Jadi ya itu tambahan yang sedikit. Ya, sangat menarik tambahan dari Pak Simon. Memang dalam Perjanjian Lama itu biasanya kalau orang memanen ya, mereka tidak akan menghabiskan dari hasil panennya itu. Jadi biasanya ada sisa-sisa itu ditinggalkan untuk orang yang memang tidak mempunyai ladang atau orang-orang miskin. Jadi itu juga bentuk daripada kemurahan hati kepada orang yang memang ya membutuhkan, ya dalam pemikiran bahwa orang ini tidak malas, ya orang ini tidak mempergunakan dengan salah apa yang diberikan. Ya. Jadi mencerahkan yang disampaikan oleh Pak Simon bahwa kecenderungan sekarang ini apa namanya, orang itu malas sehingga dia menimbulkan kesusahan bagi dirinya sendiri. Misalnya dia sudah lulus kuliah, malas kerja, ya akhirnya ya kesusahan lah kehidupannya. Nah, lalu mau menuntut belas kasihan orang ya kita nggak bisa seperti itu sikap kita terhadap orang lain yang seperti disampaikan Pak Simon, ya kita tidak akan kompromi terhadap
perbuatan salah atau dosa orang itu. Jadi memang kita tidak menutupi hati kita untuk terulur hati kita terhadap orang lain, tapi kita tidak mau kompromi terhadap sikap-sikap malas atau sikap dosa tadi kalau kita kasih justru dipergunakan untuk hal yang lain, narkoba atau hal-hal yang mencelakakan diri atau orang lain. Ya, memang kemurahan hati itu harus dengan sikap yang hikmat, penuh hikmat juga, penuh berhikmat, bijaksana sehingga ya kita tahu menilai bagaimana kita bermurah hati. Ya kalau misalnya bermurah hati kepada orang yang malas, ya saya rasa kita juga buang-buang energi juga ya, buang-buang berkat Tuhan juga terhadap orang itu. Kita tidak mendidik dia untuk dia bertumbuh di dalam Tuhan, dalam juga kehidupan dia hari lepas hari. Ada tipe orang yang suka meminjam misalnya, padahal dia tidak bisa bisa mengatur keuangannya, atau dia malas. Ya kita juga nggak bisa seperti itu. Ya, Menambah sedikit lagi tentang hal itu mengenai janda-janda di dalam gereja. Ya, kalau dalam 1 Timotius 5, Paulus berkata, jangan memberi kepada janda-janda itu kalau mereka ada keluarga yang seharusnya menolong mereka. Wah, itu sulit karena kita pikir, wah kasihan dengan janda-janda ya. Tapi Paulus bilang, jangan ambil alih tugas orang lain dan tanggung jawab orang lain, apalagi kalau orang lain itu percaya. Ya kan, mereka yang seharusnya mendukung keluarga mereka. Dan seperti itu. Jadi itu satu contoh lagi di mana belas kasihan bijaksana juga. oke, pasti udah sangat menolong ya Stephen ya. Tapi kita tetap nggak salah kan Om kalau kita bantu orang. Ya, membantu orang tidak salah, hanya kalau kita tahu bahwa tadi seperti yang disampaikan, kalau memang orang itu tidak mau bekerja, susah karena tidak mau bekerja, lalu kita bantu, ya kita terlibat dalam salah karena kita sudah tahu bahwa orang itu harusnya bisa. Jangankan orang itu yang dalam kasus yang dikatakan oleh Pak Simon tadi, janda-janda saja itu kan memang membutuhkan kan, Mm-mm. tapi dia janda muda, bukan 60 tahun ke atas. Uh, Kalau nggak salah 60 tahun ke atas baru dibantu yang di dalam yang konteks yang disampaikan oleh Paulus. Tapi janda yang 60 ke bawah itu um, nanti ditanggung oleh keluarganya, dibantu oleh keluarganya. Jadi kemurahan hati ditunjukkan ya kepada orang yang tepat. Oh, Ya, jadi jangan mendukung orang itu berbuat dosa, jangan mendukung kemalasan dia. Kalaupun itu janda, ya janda yang memang benar-benar janda, janda istilahnya di dalam Timotius itu. Benar-benar janda artinya dia sudah tidak mampu lagi bekerja 60 tahun ke atas. Ya. iya. Ya kalau mau berbuat baik ke pendeta saja, Stephen. Waduh. Dapat. Atau ke orang asing. Ya. Betul, betul, betul. Ya silakan. Pak Martinus ya. Silakan. Iya Pak, makasih Pak Niko. Mungkin kalau sebelum yang lain ya. Memang menarik sih Pak kalau masalah bermurah hati. Kalau kita kaitkan di Matius 5:42 Pak, itu kan berilah kepada orang yang meminta kepadamu dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Nah menariknya gini Pak, kan tadi murah hati itu misalnya kita memberi bantuan kepada orang, berbuat kepada orang dan tidak itu bagian dari murah hati Pak. Cuman kadang dilemakan gini Pak bagi kita Pak. Kalau di dunia ini ada istilah
kalau kita meminjamkan kepada orang yang meminta kepada kita Pak atau butuh pertolongan kita, ada dua konsekuensinya Pak. Kalau kita minjam uang nih contohnya Pak, uang kita nggak akan kembali atau kita juga kehilangan teman nih Pak. Kalau dia nggak kembaliin, uang kita nggak kembali. Atau kalau kita meminta, susahnya setengah mati, kita kehilangan pertemanan. Nah dilemanya gini Pak, apa ya kalau kaitan dengan murah hati tentu apa kita memang harus tega Pak sebenarnya. Kalaupun kita tahu orang itu sebenarnya butuh pertolongan, tapi di satu sisi kita tahu juga sebenarnya dia juga mungkin butuh pertolongan gitu Pak. Gimana kita menyikapi hal itu Pak? Karena kalau kita tadi kalau kita mau minjem kepada dia ya itu uang kita nggak kembali, pertemanan juga bisa rusak gitu. Tapi bagi kita itu kadang dilema juga nih Pak. Kita tahu orang itu butuh banget bantuan kita. Tapi kalau kita memberikan ke dia, ya itu Pak risiko kita. Kalau secara duniawi kan kita bisa kehilangan teman, secara ekonomi juga mungkin kita bisa dimanfaati juga Pak. Nah kalau kita seperti itu posisi Pak apa yang kita ambil Pak ya? Menyikapi hal seperti itu di dalam masalah itu Pak. Ya, yang pertama kalau saya biasanya ketika ada orang yang memerlukan, saya cenderung untuk tidak meminjamkan, tapi saya memberi sesuai dengan kemampuan atau kerelaan hati saya. Jumlahnya ya tergantung saya artinya kan, dan saya tidak terikat untuk mau meminta lagi, dan dia sudah juga tidak terikat lagi kepada secara apa, secara ya tanggung jawab dia terhadap saya. Artinya karena ini sudah sifatnya ya saya beri kepada dia dengan kerelaan hati, dengan kemurahan hati. Sehingga dalam kasus-kasus seperti ini yang pertama kita kalau ada orang meminta ya ya kita harus melihat juga orang itu. Ya kalau orang itu memang kita lihat lebih bertanggung jawab, ya mungkin mungkin saja dengan nilai tertentu kita akan meminjamkan. Tapi kalau kita lihat sepertinya ada kecenderungan untuk orang ini tidak mungkin untuk mengembalikan. Karena kalau di Indonesia kan, saya nggak tahu nanti di New Zealand, nggak tahu atau di mana nanti Pak Simon bisa memberikan pandangan. Tapi kebanyakan di Indonesia kita suka meminjam, tapi kita tidak mengukur kemampuan kita atau tidak punya komitmen untuk mengembalikan yang kita pinjam. Ya, itu sesuatu yang masalah. Lalu bukannya mengembalikan, biasanya seperti yang Pak Martinus katakan, hubungan yang menjadi risiko, malah putus hubungan. Kayak ketemu dengan musuh jadinya. Padahal antara pinjam meminjam kan. Nah, tapi keputusan saya pada akhirnya begitu Pak Martinus. Saya cenderung untuk lebih memberi kepada orang lain. Saya tidak akan meminjamkan. Kecuali dalam konteks orang yang sangat saya percaya dan saya tahu bahwa dia punya integritas yang dikatakan kalau AA, kalau BB. Jadi saya beberapa kali juga meminjamkan. Tapi dalam kasus kebanyakan sekarang ini kepada keluarga. Tapi memang mereka meminjamkan, saya udah tahu bahwa mereka akan mengembalikan. Jadi kalau kita perlu, mereka akan kembalikan. Nah, kalau dalam kasus orang tertentu, ya kalau kita tahu bahwa orang itu tidak bisa mengembalikan atau tidak punya niat mau mengembalikan, ya memang lebih baik tidak meminjamkan. Ya, jadi tidak ada harapan kita juga terhadap uang kita, dan juga dia tidak ada tanggung jawab lagi terhadap kita. Nah, masalah pertemanan, ya udah kalau memang karena itu lalu pertemanan kita menjadi terputus, berarti kan dia bukan teman yang baik kan? Ya, menunjukkan bahwa dia bukan teman yang baik. Harusnya teman yang baik berusaha untuk yang melakukan hal yang terbaik. Apalagi dia sebagai seorang yang meminjam misalnya. Kalau saya menyingkapinya seperti itu Pak Martinus. Iya sih Pak. Kalau saya setuju Pak yang Bapak sampaikan tadi ya, kita memberi pertama kan ini tentu sesuai dengan kemampuan kita nilainya. Kalau masalahnya kan gini Pak, kalau kita tadinya kan kita kadang ikhlas nih Pak, kalau orang taruh kita umpama Pak orang minjam 1 juta, kita tahu nih orangnya nggak punya kemampuan untuk mengembalikan. Ya udah saya ikhlas saya ngasih, mungkin saya kasih 200 lah. Tapi dengan kita gitu juga tetap aja tuh Pak, tetap juga nggak membuat dia
besoknya pasti mengulang lagi. Nah maksudnya gimana kita menyikapi orang yang seperti itu? Tapi memang kita tahu dia butuh gitu loh Pak. Cuman bertentangan gini Pak, di hati saya ini, mungkin pengalaman pribadi juga sih Pak. Susah juga kita nolak nih Pak, bukan juga kita menganggap kita apa ya, itu murah hati atau murahan atau nggak tahu juga lah saya tidak, tapi kan kita tahu itu orang itu butuh pertolongan kita gitu kecil, tapi di satu pihak jadi kebiasaan menurut saya itu Pak. Walaupun kita dari ikhlas nih Pak, lama-lama kan sekali dua kali kita mungkin bisa ikhlas Pak ya, dua kali tiga kali, tapi kalau udah jadi kebiasaan kan lama-lama juga ikhlas jadi berubah jadinya gitu Pak. Banyak teman banyak lah yang gitu ke saya sih Pak. Nah agak susah ya, satu ya ada beberapa sih jadi kita kehilangan teman jadi sih Pak. Seperti itu kalau kita mau melakukan seperti itu ya kita tadi kan ikhlas nih Pak, kita udahlah daripada ini kan dia tunggu itu udah kita mampu kita aja gitu, tapi tetap aja tuh Pak, itu gimana tuh Pak, apa memang harus kita berkhidmat ya udah kita tegain aja enggak gitu, walaupun hati kecil sebenarnya kan enggak bisa menerima juga tuh Pak. Ya tadi yang dalam kasus seperti yang Pak Simon katakan, kalau orang itu tidak mau bekerja ya jangan diberi makan. Nah ini dalam kasus seperti ini, yang pertama memang kita harus selain daripada murah hati, kita ada yang namanya mendidik orang lain juga ya, supaya orang itu bertanggung jawab terhadap dirinya. Artinya kan nggak mungkin setiap hidup dia akan meminjam orang terus, lalu begitu terus. Harusnya dia bekerja, ya kan? Lalu kita mau mendidik juga dia untuk bertanggung jawab terhadap orang lain. Kalau misalnya dia berkata memang meminjam, ya kalau memang dia tidak mampu, ada waktu kita berkata ya udah nggak apa-apa. Tapi ada waktu kalau dia memang itu sudah seperti karakter ya, ya kita berkata tidak. Ya, kalau berulang-ulang seperti itu kan memang tidak ada ini sikap yang baik kan. Kecuali dia datang kepada kita, Pak, minta maaf Pak ya, saya kemarin harusnya saya bisa kembalikan, tapi memang ya karena saya ya membutuhkan, lalu saya meminjam. Tapi dengan sikap yang memang serius bahwa dia memang mau mengembalikan. Tapi kalau itu hanya drama, ya kita nggak bisa. Kita mau mendidik orang lain juga, kita juga mau supaya orang itu tidak membiarkan diri untuk bergantung pada orang lain. Dan juga itu kan jadi merugikan orang lain juga ya. Dalam konteks seperti itu merugikan orang lain juga. Meskipun kita bermurah hati, tapi kita bermurah hati bukan murah-murahan juga. Itu kan jadi dianggap murah-murahan. Oh nanti kalau saya minta Pak Martinus pasti ngasih. Nah, makanya saya bilang sama Stephen tadi, mending kasih pendeta kan. Artinya gini, mending kita kita yang jelas saja kepada orang yang memang punya kesungguhan lah, punya sifat yang sungguh baik secara kemauan dia untuk bekerja, kemauan dia untuk bertanggung jawab. Ya, kalau hanya sifat menggantungkan diri kepada orang lain lalu memakai cara meminjam tidak dibalikin, meminjam tidak dibalikin itu juga sifat yang tidak baik ya, tidak benar. Ya, kalau Bapak punya kemurahan hati ya limpahkan kepada orang lain yang memang yang lebih tepat, yang membutuhkan. Ya. Saya pernah berkata seperti ini, ada saatnya kita menolong orang lain, tapi ada saatnya kita membiarkan orang itu untuk bergantung pada Tuhan, bukan bergantung pada kita. Dalam pengalaman saya ya, ada saatnya saya mau menolong orang itu, tapi ada saatnya saya mau juga dia untuk tidak bergantung pada saya. Dia harus juga bergantung pada Tuhan, ya kan? Ya sama seperti kita ada saatnya kita butuh pertolongan orang lain, tapi nggak mungkin kita terus-terus bergantung pada orang lain kan? Ada saatnya kita memang harus, ya memang satu titik kita harus bergantung pada Tuhan, ya. Jadi kita mau mengajarkan orang itu, tapi di sisi kita juga kita
ya mau melakukan hal yang benar, yang terbaik, ya memang kemurahan hati kita bukan murahan, tapi memang kemurahan karena digerakkan oleh kasih Tuhan kepada orang, mendidik orang, memimpin orang dalam suatu kebenaran juga. Ya kira-kira gitu Pak Martinus, kalau saya menyingkapi. Atau Iya, ada Pak. pandangan dari Pak Simon, ada Kalau pengalaman di negara iya, untuk Bapak orang berkooperasi pinjam tidak sebagai orang membalik? asing kali, Pak. Ya, Nah, lebih banyak di sini sebenarnya. Dengan orang mau pinjam tapi itu kode untuk memberi. Ya kan seperti itu yang sering terjadi. Jadi akhirnya saya itu lucu ya, ketika saya baru datang orang selalu bilang, oh doakan saya ya ada kebutuhan, dan saya pikir oh banyak orang mau didoakan, tapi itu kode mereka mau apa menerima sesuatu atau seperti itu. Tapi saya harfiah saja saya doakan. Tapi begitu karena saya tidak terlalu sadar kode seperti itu. Tapi saya pikir saya setuju saja. Em, memang pada waktu Kristus memberi perintah itu tidak ada bank, ya kan? Jadi kalau orang mau membeli modal atau seperti itu untuk bisnis, mereka harus pinjam dari orang, pinjam dari keluarga, pinjam dari orang yang kaya begitu, dan sistem mereka cukup apa ya, cukup mengikat begitu. Dan mungkin itu yang Kristus mau katakan kepada mereka, jangan-jangan mereka uh, ambil laba dari itu dan seterusnya. Tapi dia tidak mungkin bermaksud bahwa kita memberi apa meminjamkan uang kepada orang yang tidak mau bekerja, tidak bertanggung jawab, ya kan? Seperti itu. Jadi biasanya kalau saya kan memberi, tapi mungkin biasanya pertama kali memberi, tetapi kalau setelah itu saya ingin lebih tahu mengenai keluarga orang itu, mengapa sehingga dia datang, ya kan? Kadang-kadang juga kalau orang datang yang saya ini memang lebih sulit dengan teman ya, tapi dengan orang yang saya kurang kenal, mungkin kami tawarkan pekerjaan. Oh, kami ada perlu ini sesuatu dibersihkan, sesuatu digali atau seperti itu. Dan kalau dia tidak mau, oh oke, tidak usah ya. Seperti itu, melihat sikap orang, apakah mereka seperti itu. Memang kalau anak-anak minta, itu kadang-kadang anak-anak minta kalau saya lewat mereka di pasar, mereka minta uang. Saya tidak akan memberi kepada anak yang kelihatan bajunya cukup bagus, semuanya itu. Biasanya saya menegur, berkata kamu harus belajar bekerja, apakah kamu mau jadi pengemis? Ya kan, seperti itu supaya mereka memang belajar sesuatu, supaya mereka malu minta uang, karena memang bukan sesuatu yang kita mau supaya itu menjadi kebiasaan di dalam hidup orang, ya kan? Dan mungkin itu ya berdasarkan apa yang dikatakan tadi mengenai dua Tesalonika 3 itu. Tapi yang satu yang selalu apa ya menusuk hati saya itu sifat orang-orang Makedonia, gereja-gereja Makedonia ketika Paulus mengumpulkan uang untuk dibawa kembali ke Yerusalem itu. Dan itu terdapat dalam um, 2 Korintus pasal 8. Dan berbunyi begini dari ayat 1, saudara-saudara kami hendak memberi tahukan kepada kamu tentang anugerah yang diberikan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, mereka kaya dalam kemurahan. Dan itu mereka dikatakan terus mereka meminta dan mendesak supaya mereka boleh memberi. Jadi dalam hal itu saya lihat kadang-kadang kita memberi dengan berkorban, ya kan? Dimana kalau kita rasa wah saya tidak banyak, ya kan? Minggu ini wah sulit minggu ini. Tetapi kalau mau ikut sifat itu, saya mau memaksa supaya mungkin saya bisa berkorban minggu ini, dan supaya saya bisa memberi kepada orang lain atau seperti itu.
melihat bahwa itu hasil dari kasih karunia Allah yang diberikan kepada mereka, sehingga dia membuka hati mereka untuk memberi dan rindu memberi walaupun mereka tidak punya banyak. Jadi ya begitu. Itulah pikirannya yang imbangi sedikit ya, karena kita mau selalu itu sekarang ini memikirkan syarat-syaratnya ya. Tetapi pada dasarnya kita masih mau murah hati dan berkorban untuk murah hati, tetapi arahnya harus kepada orang yang perlu, bukan pada orang yang menipu, bukan pada orang yang tidak mau bekerja, ya kan, atau tidak mengambil tanggung jawab orang lain di dalamnya. Ya, itu bagus sekali sebagai tambahan bahwa kemurahan hati itu juga dengan mendukung suatu pelayanan atau pekerjaan Tuhan ya, sama seperti jemaat yang menolong atau membantu eh, kepada jemaat yang ada di Yerusalem. Artinya bahwa ya kita tidak membiarkan orang memanfaatkan untuk kebaikan hati kita, tidak membiarkan orang memanfaatkan. Kan ada tipe orang yang memanfaatkan tentang kebaikan hati seseorang, lalu dia terus-menerus memanfaatkan seperti itu. Ya kita tidak mau terjebak dalam permainan orang itu, tapi kita memang harus dalam sikap yang bijaksana untuk kita memang perlu bermurah hati, tapi dengan tujuan yang tepat, dengan kesungguhan untuk membantu dalam kasih, ya dalam suatu pelayanan kasih yang tepat. Baik, masih ada dari yang lain? Dari Rafin gimana? Banyak kayaknya Om, Bang Rafin banyak tuh. Coba Bang Rafin. Oh, banyak sekali. Silakan. Pak, tadi saya baca sedikit firman Tuhan tentang Roma ya, Roma 9. Aduh, mau bersih. Maaf. Jadi, sebab ia berfirman kepada Musa, aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan. Dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku bermurah hati. Jadi seperti Pak Niko bilang tadi, ya sedikit ini sih, sedikit merespon tentang Pak Niko bilang ya, kalau orang itu misalnya kita lihat malas-malasan, buat apa kita mau menolongkan gitulah. Atau misalnya orang itu tidak mau dikasihani, nah tidak menghargai sebuah waktu, tidak menghargai sebuah pemberian dan segala macam lah, buat apa gitu. Sedangkan firman Tuhan juga sudah jelas ya di Roma tadi bahwa hanya kepada orang-orang yang memang membutuhkan, pada orang-orang yang memang ini perlu ditolong, dibantu. Nah, sekarang ini memang seperti Pak Martin tadi ya, bahwa ada beberapa case, ya saya nggak tahu apa itu nyata atau tidak, tapi menurut saya itu nyata. Jadi ketika kita menolong orang, kita membantu orang, terkadang apa ya, bukan selengean ya, tapi menggampangkan jadinya. Nah, mungkin menurut saya orang-orang seperti itu ya secara ini ya, secara sebenarnya salah sih. Ya udah sih nggak usah ditolong orang itu ke depan. Ya dulu juga pernah kita diajarnya bahwa jangan hitung berapa yang sudah melakukan kebaikan, tapi seberapa lagi belum melakukan kebaikan. Ya masih banyak. Dan kedua, ini Pak, masalah ini ya. Tadi kita kayak Pak Niko tadi menyinggung, oh ketika orang itu, kita punya masalah sama orang itu, ada orang, oh kita berusaha menghindar atau oh kita berusaha untuk apa sih namanya, tidak
ini menyapanya gitu loh kalau bisa, jangan diam-diam gitu. Ada beberapa kali saya menghadapi situasi seperti itu, Pak Niko. Tapi sikap yang saya ambil bukan menghindari, tapi menantang gitu loh. Bukan menantang, tapi cuek gitu. Itu gimana, Pak? Tapi tidak ada dendam, tapi saya anggap bahwa oke, itu sesuatu yang memang tidak merugikan saya dan tidak merugikan kamu. Jadi kalau kamu tidak suka dengan saya atau tidak apa namanya senang dengan saya, ya itu urusannya kamu, itu loh. Nah, pasti kita tahu lah orang-orang itu senang atau tidak senang sama kita. Kita pasti tahu. Kita pasti punya insting gitu loh. Punya apa namanya sebuah bahasa kalbu. Bahasa kalbu itu bahasa bahasa perasaan yang oh walaupun itu tentu atau enggak ya, tapi kadang kita merasakan itu kan bahasa yang tidak bisa kita ceritakan. Misalnya, oh ketika kita lewat, ya sebenarnya sih biasa aja. Jadi ada rasa-rasa bahwa dia tidak senang sama kita gitu loh. Tapi kita bodoh amat dengan situasi itu dan ibaratnya menantang lah gitu. Pak Niko gimana dengan sikap eh, dan dan apa ya sikap dan ya sikap lah sikap seperti itu salah atau gimana Pak? Ya, mungkin saya tanggapi yang pertama dulu bahwa memang dalam konteks Roma itu sebetulnya kemurahan hati Allah itu berkaitan dengan pilihan terhadap Israel ya. Ya, Tapi itu memang berbicara tentang kemurahan Allah bahwa Allah akan menaruh murah hati kepada dia bermurah hati. Dalam konteks ya kepada kita ya berarti Tuhan menaruh kemurahan kepada orang-orang yang dipilih oleh Dia. Nah, itu memang sesuatu yang tadi kita bicarakan di awal bagaimana sikap kita bermurah hati itu tercermin dari memang Tuhan bermurah hati kepada kita. Nah, lalu yang berikutnya tentang bagaimana kita menghadapi situasi ketika kita apa uh, mungkin menghadapi situasi seperti tadi ya. Um, ada orang yang ya mungkin ada suatu clash atau masalah sebetulnya kalau disebut musuh ya bukan juga musuh, hanya memang ada orang yang tidak menyapa atau tidak uh, memberi teguran kepada kita dalam konteks menegur kita. Saya pikir kita melihat bahwa ya dalam kasih itu kan dikatakan kita jangan pura-pura ya kalau mengasihi mengasihi ya kan dengan sikap kasih bahwa pasti ada suatu suatu dalam suatu komunitas pasti ada suatu apa namanya gesekan-gesekan masalah-masalah yang kita hadapi. Jadi kita tidak ada yang namanya dalam suatu komunitas itu selalu sempurna, selalu baik-baik saja. Tapi jangan itu merusak hubungan kita satu sama lain. Ya kalau misalnya dia tidak, ya kita berusaha duluan. Kecuali kalau dia memang kita sudah duluan, dia tidak, ya udah. Kalau saya lebih menganggap gini, berarti orang itu belum mempunyai sikap yang dewasa, ya kan? Dia belum belum bisa mempunyai keluasan hati untuk ya memahami orang lain, untuk menghadapi keadaan-keadaan yang dia sedang hadapi. Jadi kadang-kadang kitalah yang lebih harus duluan berinisiatif kepada orang-orang seperti itu. Ya, kalau saya cenderung seperti itu. Kecuali misalnya hal-hal yang berkaitan dengan sesuatu hal yang prinsip ya, yang prinsip misalnya tentang suatu pelayanan-pelayanan, ya kalau memang itu karakter dia yang memang tidak mungkin ya itu beda lagi. Tapi kalau hanya bicara tentang
saya ada ketidakcocokan, saya tidak ada ketidakpasan terhadap orang itu, ya saya pikir kita tidak perlu juga mempermasalahkan menjadi sesuatu yang sangat besar. Ya kalau bisa berdamai, ya itu lebih bagus. Tapi kalau misalnya orang itu sepertinya kurang respek, kurang peduli, sudah kita sapa seperti itu, ya udah itu bukan masalah kita, itu masalah dia, gitu kan. Ya, ya karena kita juga nggak bisa memesan orang lain bagaimana orang lain bisa bersikap pada kita kan. Jadi kita yang bagaimana bersikap kepada orang lain. Ya, ya, ya jangankan dalam konteks konteks yang dihadapi oleh Rafin, dalam konteks yang dihadapi dalam pelayanan juga kadang-kadang memang kita harus bersikap dewasa ya sebagai anak Tuhan yang mengasihi satu sama lain, yang apa dikatakan saling memberi hormat. Di dalam Alkitab kan seperti itu kan dikatakan kita harus saling memberi hormat satu sama lain, menaruh kasih pada yang lain. Ya jadi jangan jangan sampai mengganggu apa semangat kita dalam bertumbuh dalam Tuhan. Jangan sampai juga mengganggu kita untuk menikmati persekutuan dengan saudara-saudara seiman. Ya. Hari ini sebetulnya saya membaca sesuatu yang sangat bagus sekali tentang usahakan kesatuan ya. Jadi dikatakan sekali lagi karena saya sedang baca buku John MacArthur ya. Dia berbicara tentang perlunya gereja itu mengusahakan kesatuan dalam pertumbuhan rohani. Jadi jika ya Alkitab berkata kalau kita harus saling Alkitab berkata kalau kita harus saling mengasihi sehingga dunia tahu bahwa kita adalah milik Yesus Kristus. Dan itu memang doa Yesus dalam Yohanes 17 ya. Supaya mereka saling mengasihi, mereka bersatu. Alkitab bahkan memerintahkan kita untuk tidak menuntut sesama orang Kristen ke pengadilan dan mengadilinya di hadapan orang non-Kristen. Mengapa? Agar dunia dapat melihat adanya kesatuan pikiran dan tujuan di dalam gereja. Jadi itu harus tercermin dari sikap kita sebagai orang percaya. Nah, Paulus memperingatkan jemaat Korintus di dalam 1 Korintus 1 ayat 10, tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Yang pertama dalam konteks kita hidup ya memang ya sebaiknya kita kalau bisa bersatu, tidak ada suatu perpecahan-perpecahan. Tidak ada suatu ya musuh atau kebencian-kebencian. Tapi kalaupun ada musuh, yang Alkitab katakan ya kita harus mengampuni mereka. Dan itu salah satu daripada sikap kemurahan hati. Yang mengampuni berarti kita yang berinisiatif untuk mengulurkan tangan kita untuk membereskan hubungan itu supaya hubungan itu lebih baik. Ya. Seperti itu kira-kira Rafin menurut saya. Jadi kita mau membersihkan diri kita bagaimana supaya kita ya secara hati nurani kita sejahtera, lalu secara kehidupan secara rohani kita makin bertumbuh, kita semakin dewasa. Jadi kita tidak mau hidup dalam situasi seperti itu terus-menerus.